Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, setelah sholat asar sambil ngopi, saya pengen ngobrol-ngobrol sama teman-teman. Baik, karena kita ngomongin ngopi, jadi saya mau nanya, Anda mau sukanya itu latte atau cappuccino? Ini ada bedanya ya. Kalau kopi latte itu banyak susunya, kalau cappuccino banyakkan kopinya katanya. Saya kan sering live-nya malam ya. Jadi kebanyakan teman-teman yang tune in itu yang malam. Saya ingin tahu apakah sore hari itu juga banyak yang tune in juga gitu. Karena sebetulnya target market dan target behavior saya itu UKM. Jadi soal waktu tentunya lebih leluasa ya. Gitu. Dan UKM juga ada yang sudah punya usaha, ada yang baru mulai usaha, ada yang sudah punya cabang, ada yang belum punya usaha. Semuanya UKM. Oke. Saya mau ngebahas mengenai advertising agency atau biro iklan dan brand agency atau biro branding. Ini ada dua pemahaman yang campur aduk nih teman-teman ya. Jadi semuanya berawal dari marketing. Itu tujuannya adalah AIDAS atau AISAS. Kata pertama dari AISAS itu adalah awareness. Jadi, marketing menggunakan promotion, baik itu personal selling, self promotion, maupun udah saya sebut tadi ya, publicity event maupun advertising, itu untuk menciptakan awareness. Jadi marketing itu menciptakan awareness. Itu tahu saya. Ini ada yang komen tapi saya nggak mau bacain. Lucu soalnya. Nah, nggak gitu kali. Nah teman-teman, jadi patokannya adalah marketing itu menggunakan iklan atau advertising untuk menciptakan awareness melalui copywriting. Oke, cara dulu. Siapa aja silakan yang menggunakan marketing untuk berbisnis. Marketing itu tujuannya menciptakan awareness. Ya, menggunakan copywriting. Ya, copywriting itu adalah story about the product. Copywriting adalah story about the product. Nah, sementara branding itu tujuannya untuk menciptakan look. Look itu adalah lifestyle of a product. Ya. Menggunakan storytelling. Jadi jangan tertukar ya, teman. Marketing
tujuannya agar tercipta awareness menggunakan iklan atau copywriting. Ya. Kalau branding itu tujuannya menciptakan lifestyle of a product dengan menggunakan storytelling. Coba diulang lagi, siapa yang mau tulis silakan. Apakah nyampe atau enggak apa yang saya ucapkan, karena ucapan itu hilang bersama angin. Kalau tulisan itu dia tercantum. Monggo silakan. Ya. Jadi iklan juga ada dua tipe. Ya. Iklan yang namanya tactical ad dan iklan yang namanya thematic ad. Ada dua macam ya dalam praktik saya. Jadi iklan yang namanya Pak Dikuncoro, selamat sore. Yang namanya tactical ad itu menggunakan copywriting untuk telling a story about the product. Ya. Branding untuk menciptakan lifestyle, marketing menciptakan awareness, betul. Ya, Anda tidak salah. Marketing untuk menciptakan awareness dan menggunakan copywriting, betul. Betul. Tolong catat ya, supaya nggak menguap. Karena kalau Anda tanya ChatGPT atau Google, bisa jadi jawabannya beda. Ya. Oke. Nah, dalam praktek 50 tahun, saya mengalami dua-duanya. Saya mengerjakan iklan tactical dan iklan tematik. Ya, contohnya waktu saya megang McD, saya menciptakan awareness menggunakan iklan tactical, copywriting cerita tentang burgernya ke, tentang french fries-nya ke, tentang ayam gorengnya ke, itu ya. Nah, begitu tahun 2002 kita menciptakan iklan tematik yang menggunakan storytelling untuk menjawab conflicting interest. Ini jadi storytelling nggak telling story. Ini teman-teman nih anak-anak sekarang ya, bukannya menjalain sih, tapi menggampangkan. Jadi memang betul bahwa kita harus mencari cara yang mudah, tapi tidak menggampangkan. Atau gini aja, jangan gitu ya, karena semua itu ada dasarnya. Untuk menjawab apa tadi Babi, nah, marketing itu menggunakan iklan untuk menciptakan awareness melalui copywriting. Kalau branding itu tujuannya menciptakan lifestyle of a product untuk menggunakan storytelling untuk mencapai tujuannya, gitu ya. Jadi kalau marketing, oke, iklan tactical adalah iklan tentang produk. Diperlukan storytelling, diperlukan copywriting untuk menceritakan produknya. Kalau branding itu menggunakan iklan tematik yang menggunakan storytelling untuk cerita tentang around the product. Jadi cerita tentang produk dengan cerita around the product itu beda. Nah, banyak teman-teman ya, praktisi juga ya, teman-teman saya menganggap
mencampur adukan copywriting dan storytelling. Seolah-olah storytelling itu boleh ngawur, enggak. Storytelling itu ada konten pilarnya. Kalau copywriting itu boleh cerita apa saja tentang kelebihan produknya. Tapi kalau storytelling itu harus menjawab conflicting interest dari produknya terhadap konsumennya. Makanya branding itu menciptakan lifestyle. Jadi McD sebelum tahun 2000 itu pakai marketing. Setelah tahun 2000, McD itu menggunakan strategi branding. Karena marketing saja tidak cukup. Awareness saja tidak cukup. Aware about the product saja tidak cukup. Yang diperlukan adalah aware tentang makna produknya. Meaning of the product. Jadi, sebetulnya sejak tahun 90 sudah terjadi perubahan. Di mana konsumen tidak lagi mencari produk, ya, tapi konsumen mencari meaning of the product, arti dari sebuah produk, bukan produknya. Katakanlah, saya suka kasih contoh, kita makan gudeg atau ayam goreng. Manfaat dari gudeg itu adalah bikin perut kenyang. Manfaatnya. Tapi maknanya atau sebut rasanya itu naik ke kepala untuk dicatat oleh benak konsumennya. Jadi antara makanannya dengan maknanya itu berbeda. Ya. Jadi kalau makanannya itu sesuatu, ya, ayam goreng misalnya, itu makanannya, tapi maknanya adalah enak. Makanannya, manfaatnya mengenyangkan. Jadi antara manfaat dengan makna itu tidak sama. Nah, itulah bedanya produk dengan brand. Produk bikin kenyang, brand bikin makna. Oke, conflict of interest itu bagaimana Pak Wi? Ya, ini menjawab ini menyangkut terhadap pengertian storytelling. Itu bukan telling a story. Telling a story itu Anda boleh cerita apa saja, bagaimana saja, endingnya mau apa aja boleh. Tapi kalau telling story boleh. Tapi kalau storytelling itu ada persyaratannya. Jadi copywriting itu ada paling tidak 3 macam copywriting, sementara storytelling itu ada 12 langkah. Nah, storytelling itu harus menyelesaikan conflicting interest daripada konsumen. Jadi kalau misalnya besar tapi kecil, itu konflik. Enak tapi mahal, itu konflik. Ya, murah tapi nggak enak, itu konflik. Murah dan mahal, murah dan enak nggak bisa jalan bareng. Mahal dan enak bisa jalan bareng. Apalagi kalau ditambah satu lagi, waktu cepat. Jadi dalam production itu konfliknya selalu 3. Kalau Anda order makanan ke kru atau ke waitress, ya, selalu 3 itu masalahnya. Misalnya saya pesen bakso. Konflik dalam batin saya, bakso ini enak enggak ya? Itu konflik pertama.
Yang kedua, bakso ini cepat apa enggak ya? Lebih cepat mana antara bakso dengan nasi goreng? Itu konfliknya itu terjadi pada orang yang lapar. Nah, itu diselesaikan dengan copywriting. Nah, untuk penjelasan lebih lanjut ya silakan ikut workshop saya gitu. Karena kalau lewat workshop jauh lebih intens, penjelasannya lebih intens ya. Itu teman-teman. Oke, apa ada lagi pertanyaan mungkin sebelum saya lanjut? Jadi menjawab pertanyaan teman-teman, bedanya advertising agency atau biro iklan dengan brand agency atau agency brand adalah dua itu. Manfaat dan makna tidak sama, memang tidak sama. Memang tidak sama. Jadi Anda lapar, cari makanan yang mengenyangkan. Nah, mengenyangkan itu manfaatnya. Tapi enak atau tidak, itu maknanya. Begitu, ya. Itu yang pertama. Jadi, yang pertama tema yang saya sampaikan adalah marketing menciptakan awareness menggunakan copywriting. Kalau branding menggunakan storytelling untuk menciptakan life of a product. Kalau marketing itu yang dicari product market fit. Product market fit. Kalau branding yang dicari adalah lifestyle market fit. Itu, Pak, ada workshop PBB di Palembang dong? Enggak lah, karena workshop saya sekarang dibikin di Surabaya, diminta diadakan di Surabaya di Universitas Erlangga. Itu pengakuan bahwa brand ini bukan ilmu abal-abal ya. Kalau di semua tempat ya bisa siapa aja bikin ya. Itu. Nah, yang kedua, saya membagi branding itu ada 3 tahap. Ya nggak ada kelas online kan, ya sementara ini belum. Lagi dipikirkan gimana caranya untuk menyampaikan secara gamblang, karena brand itu bukan ilmu ya. Jadi brand itu ada 3 tahap. Yang pertama adalah mindset. Kalau mindset brandingnya salah, kalau mindset brandingnya salah, maka skill setnya dan tool setnya juga salah. Karena itu, kalau ada coach yang mengajarkan mindset nyampur dengan skill set, nyampur dengan tool set, kasihan pesertanya. Makanya workshop saya bagi. Workshop 15 langkah bisa bikin brand itu adalah workshop mindset.